sahabat SMK semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Iko Mangaditya Saptayana, salah satu guru matematika di SMK Penerbangan Cakra Nusantara Bali. Jadi hari ini kita masih dalam suasana tanggap darurat penanganan virus corona sedih ya, karena sudah sebulan lebih kita berada di rumah mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap bekerja di rumah, belajar di rumah. Jadi sahabat SMK semua semoga tetap berada di rumah mengikuti anjuran pemerintah ya, untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini agar kita bisa kembali ke sekolah, kembali bertemu, kembali belajar bersama, agar semua kenangan-kenangan indah yang pernah kita ukir bersama itu bisa kita ukir kembali dan kita kenang bersama ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang matematika ya, khususnya tentang materi literasi numerasi. Yaitu apa itu literasi numerasi? Kalian bisa saksikan video ini sampai selesai ya, karena ini sangat bermanfaat sekali buat kalian. Jadi harapannya kalian tetap semangat belajar walaupun dengan kondisi seperti ini. Kita tetap semangat dan jaga kesehatan selalu, karena semuanya akan indah pada waktunya. Oke, apa itu literasi numerasi? Jadi literasi numerasi itu adalah salah satu bagian dari yang namanya Gerakan Literasi Nasional atau GLN. Jadi GLN ini dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi literasi numerasi ini juga sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang baru, yaitu Nadiem Makarim. Itu dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk menggantikan ujian nasional yang rencananya akan nanti dilaksanakan pada tahun 2021. Jadi sahabat SMK semua harus tahu tentang hal ini agar nanti tidak bertanya-tanya lagi apa sih itu literasi numerasi gitu. Jadi literasi numerasi itu adalah suatu pengetahuan atau kecakapan tentang ada dua hal nih. Yang pertama yaitu tentang bagaimana menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika untuk menyelesaikan masalah-masalah yang praktis gitu loh, yang masalah-masalah yang dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi tidak berupa hafalan semata. Jadi selama ini matematika kita asumsikan kan hanya rumus-rumus semata, kita hanya dikasih rumus, kemudian dikasih soal, kemudian kita selesaikan sesuai rumusnya, kita masukkan angka. Tapi hal ini berbeda dengan literasi numerasi. Jadi nanti lebih kepada bagaimana pemecahan masalah-masalah yang lebih kontekstual seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kecakapan kita dalam menganalisis informasi yang nanti ditunjukkan dalam bentuk misalnya grafik, tabel, bagan atau sebagainya, agar kita dapat mengambil keputusan gitu. Misalnya diberikan sebuah tabel tentang data penduduk begitu, kemudian nanti kalian diminta untuk menganalisis. Kalian harus tahu bagaimana cara membaca tabel, bagaimana maksudnya, kemudian nanti kalian diminta untuk diberikan suatu masalah jika terjadi misalnya kepadatan penduduk atau sebagainya, bagaimana cara mengatasi berdasarkan tabel tersebut gitu. Nah, agar kalian lebih ada bayangan terkait bagaimana soal-soal dari literasi numerasi ini, sebentar lagi akan saya sampaikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan literasi numerasi ini. Jadi saksikan terus ya, semoga bermanfaat. Semangat. Nah, soal kali ini tentang mobil kulit jeruk. Nah, mobilnya keren ya. Jadi dari kulit jeruk nih, jeruk Bali nih. Pernah lihat nggak jeruknya yang kayak begini? Ternyata bisa dibuat mobil-mobilan ya. Keren nih, kreatif. Nah, mobil-mobilan dari kulit jeruk Bali merupakan salah satu mainan tradisional anak-anak Indonesia. Pak Putu ingin membuat beberapa mobil mainan tersebut untuk anak-anak di sekitar rumahnya.
Adapun bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat mobil-mobilan tersebut adalah sebagaimana yang tertera dalam tabel di bawah ini. Nah, jadi buat membuat mobil kulit jeruk ini diperlukan ada lidi, kemudian kulitnya untuk badannya ini, terus ban mobil. Nah, ban mobilnya ya. Nah, untuk membuat sebuah mobil, lidi yang diperlukan 3 ya, kemudian kulit untuk badannya 2, kemudian bannya 4 diperlukan ya. Kemudian jumlah yang tersedia itu 27, lidinya 19, kulit untuk badannya, dan 30 untuk ban mobil. Sekarang pertanyaannya apa sih? Kita turunin ini dikit. Pertanyaannya, berapa banyak mobil yang dapat dibuat Pak Putu dari bahan yang tersedia? Berikan alasan Anda. Nah, kalian diminta memberikan alasan tuh. Nah, sekarang kayak gini. Nah, sekarang untuk membuat satu mobil itu kan perlu 3 lidi tuh ya, 3 lidi, sedangkan yang tersedia adalah 27. Nah, berarti gimana caranya? Caranya adalah kalau ada 27, berapa mobil yang bisa dibuat? Nah, kita bagi dia 27 ya, 27 dibagi 3. Berapa tuh 27 dibagi 3? Hah? Berapa? Ayo, berapa 27 dibagi 3? 9 ya. Nah, sekarang gitu juga ini. Yang kulitnya ada 2. Terus sisa kok sisa? Jumlah yang tersedia 19. Berarti coba kita deh bagi 19 dibagi 2. Berapa tuh? 19 bagi 2. 9,5 ya. Udah 9,5 tuh. Sekarang mobil, ban mobilnya. Nah, satu mobil kan ada 4 tuh ban mobilnya, sedangkan yang tersedia ada 30 nih. Berapa mobil yang kira-kira bisa dibuat? Caranya adalah 30 dibagi 4. Berapa nih? 30 dibagi 4? Ayo, berapa? 7,5 ya. Nah, sekarang kita lihat nih, berapa mobil yang bisa dibuat. Sekarang kita perhatikan yang paling terkecil ya, yang paling terkecil kita perhatikan nih. Nah, ini kan 9 nih bisa dibuat mobil, terus ini 9,5, terus ini 7,5. Nah, 7,5 mobil nih. Masa bisa kita bikin 7,5 mobil ya? Bisa sih, tapi kita mau bikin yang lengkap ya, yang bannya 4, terus kulitnya 2, terus lidinya 3, yang satu mobilnya itu. Jadi dia nggak boleh mobilnya selesai, misalnya selesainya 4,5 gitu, nggak boleh. Jadi harus ada 4 mobil lengkap, dia semuanya harus punya gitu. Jadi sekarang caranya adalah kita lihat yang paling kecil dari 9, 9,5, 7,5. Yang bilangan paling kecil mana? Ini ya, 7,5 ya. Berarti kita bisa membuat hanya berapa? 7 mobil ya. Nah, kenapa nggak 8 mobil? Nah, kalau 8 mobil, kita kali deh. Kalau 8 mobil nih, kalau 8 mobil itu bannya ada berapa? Kalau satu mobil perlu 4, berarti 8 dikali 4 ya, berarti 32 ban ya, untuk membuat 8 mobil. Nah, sedangkan yang tersedia cuma 30 nih, berarti kurang dong lagi 2 ban kalau bikin 8 mobil. Makanya kita cuman bisa membuat 7 mobil saja gitu. Alasannya karena ini bilangan yang terkecil dari hasil pembagian jumlah yang tersedia dengan jumlah yang diperlukan, kayak gitu. Bisa nggak? Oke, gampang ya. Nah, soal selanjutnya tentang kue nih. Wah, kuenya enak nih. Terang bulan ya. Terang bulan apa donat tuh ya? Nggak tahu nih. Nah, soalnya pabrik kue menyediakan 2 jenis kue berbentuk cakram dengan ketebalan sama, tetapi ukurannya beda.
permukaan kue yang kecil dan besar masing-masing berdiameter 10 cm dan 15 cm. Oh, jadi ada dua kue nih, ada dua kue yang kecil itu karena berdiameter berarti dia menyerupai lingkaran tuh, ada titik pusatnya, terus berdiameter 10, berarti ini 10 ya, 10 cm. Oke. Terus yang besar yang hijau nih, hijau dia diameternya 15, berarti 15 nih. Oke, 15 cm ya. Nah, sekarang jika setiap kue yang kecil dan besar dijual masing-masing dengan harga 10.000, berarti yang kecil harganya itu 10.000. Oke. Terus yang besar harganya 15.000. 15.000. Sekarang pertanyaannya adalah, manakah yang lebih menguntungkan? Membeli 3 kue kecil atau 2 kue besar? Nah, 3 kue kecil ya, atau 2 kue besar. 2 kue besar. Nah, ini versus nih ya, versus mana yang lebih menguntungkan ya. Nah, sekarang kita cek dulu harganya harganya berapa sih kalau kita beli 3 kue kecil. 3 kue kecil. Kalau 3 kue kecil berarti 3 dikali 10.000 ya, berarti jadinya berapa? 30.000 ya. Oke, 30.000. Terus kalau 2 yang besar berapa? 2 kue besar, jadi kita bayarnya berapa? Berarti 2 kali 15.000 ya, yang besar. Jadi sama tuh, 30.000 nih. Oke, nah kita lihat harganya sama nih, sama ya. Jadi gimana? Sama-sama menguntungkan jadinya ya. Iya nggak? Eits, tunggu dulu. Jadi kita lihat dulu dari segi ukurannya nih, ukurannya, besarnya. Karena semakin besar ukurannya kan jadinya kita semakin untung, jadi semakin kenyang lah kita lah, gitu. Jadi kita bikin nih 3 kue kecil nih, 3 kue kecil bandingin sama 2 kue besar. Nah, mana nih yang lebih gede nih? Kalau lihat dari gambarnya ya lebih gede sih yang besar ini, yang hijau. Tapi gimana dari segi ukurannya? Nah, kalau berbicara tentang ukuran ini yang menyerupai lingkaran ini, jadi kita berbicara tentang yang namanya apa? Luas ya, luas lingkaran. Jadi luas lingkaran itu mana? Ini daerah yang diarsir ini namanya luas lingkaran nih. Ini yang diarsir ini ya, kurang lebih kayak gitu lah ya. Jadi yang daerah yang diarsir, yang semua ini yang diarsir ini, itu namanya luas lingkaran. Jadi semakin besar kuenya, luas lingkarannya semakin besar, ya nggak? Ya, jadi kita mau nyari yang paling besar nih. Ketika kita tahu yang mana ukurannya paling besar dari ini, baru kita bisa nyimpulin tuh mana yang menguntungkan. Kita nggak tahu tuh kalau dari segi ukuran, ya kita lihatnya dari segi mata biasa ini lebih gede yang hijau ya, tapi kita belum tahu dari segi perhitungannya, makanya kita harus hitung dulu tuh, gitu. Jadi kita harus cari luas 3 lingkaran kecil sama luas 2 lingkaran besar ini berapa gitu. Jadi mesti nggak luas lingkaran tuh rumusnya nggak benar. Luas lingkaran itu rumusnya gimana? Saya ingat nggak? Pi R kuadrat. Nah, itu luas lingkaran tuh, ingat ya, luas lingkaran. Oke, nah sekarang kita mau cari yang satu aja deh dulu ya, yang luas 1 lingkaran kecil nih, lingkaran kecil berapa sih luas lingkaran kecil? Nah, sama dengan sini deh, pi r kuadrat. Nah, r nya berapa? Nah, ini yang kecil, diameternya kan 10 tuh, berarti jari-jarinya berapa? 5 ya. Berarti kalau jari-jarinya 5, pi nya yang kita pakai berapa? 3,14 ya, itu kali 5 kali 5 ya nggak? R kuadrat berarti R kali R. Nah, 3,14 kali 25 gitu deh biar gampang. Oke, berapa hasilnya? Kita kali susun deh. 15
Masih ingat nggak kali susun? Yang lupa-lupa nih, sama-sama deh. 4 kali 5 20, 7, oke 15, 8, 2, 6, oke jumlahin 0, 15, simpan 1, 6, 8, 7 ya. Berapa angka di belakang koma nih? Ada 2 angka kan, 4 sama 1 nih, berarti komanya juga 2 angka. Di belakang koma ada 2 angka, jadi 78,50. jadi ini hasilnya adalah 78,5 ya, 5 itu jadi 50. Terus baru luas lingkaran besar, kita cari luas lingkaran besar ya. Luas lingkaran besar 3,14 kali, nah ini 15 tadi nih, berarti jari-jarinya berapa? 7,5 ya, 7,5 kali 7,5 ya, kita pakai 3,14 ya, karena 7,5 itu bukan kelipatan 7 ya. Kalau 7 aja baru kelipatan 7, baru kita pakai 22/7, masih ingat kan? Oke deh, sekarang berapa ya? 7,5 kali 7,5 deh dulu. Aku seneng kayak gitu nih, terserah kalian ya senangnya kayak mana. Boleh kaliin 3,14 kali 7,5 dulu, tapi aku nyari ini aja dulu. 7,5 kali 7,5 25, 37, 5 kali 7 5, simpan 3, 49 tambah 3 52 ya, jumlahin 5, 12, 6, 5. Oke, jadi 2 angka belakang koma ya, 1, 2, berarti 56,25 nih. 3,14 kali 56,25. Nah, berapa nih hasilnya nih? 3,14 kali 56,25. 56,25. Yo, berapa hasilnya? Oke, kalikan 4 kali 5. 20, 7, 15, 8, 4 kali 2 ya, 1 kali 2 tentu kon masih inget nih, kali susun kayak gini, 24, simpan 2 biar nggak lupa, 1 kali 6 tambah 2, 8, 3 kali 6, 18. Wah, ini susah nih. 4 kali 5, simpan 2, 7, 3 kali 5, 15. Wah, coret-coretannya sorry ya. 0, 15, 6, 8 tambah 4, 12, simpan 1, 2, 2 tambah 6, 8, 8, 8, 16. Kumat kamit gue nih. 1, 9 tambah 7, 16, 1, 2 tambah 5, 7. Wow, angkanya nih, berapa angka di belakang koma nih? 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, angkanya berapa tuh bro? 176, 176,625 ya. Oke deh. Jangan ditiru ya arahnya begini ya. Oke deh. Sekarang baru kita cari yang ini nih, yang 3 lingkaran kecil. Baru kita bisa tentuin nih lingkaran kecil, 3 kue kecil misalnya ya, versus di 2 lingkaran besar. Ya, udah keburu tulis lingkaran sih ya. 2 lingkaran besar, mana yang lebih besar? Tetet ya, 3 lingkaran kecil berarti 78,5 kali 3. Oke, versus ya, versus ini versus nih ya, versus ya. 2 lingkaran besar berarti 2 kali 176,625. Oke, yang mana lebih besar kah? Coba ya kita kaliin ya, sini ya, 78,5. Aduh, deg-degan gue nih, lihat yang mana lebih besar. 15, 24, 21 tambah 2, 23 ya. 1 angka di belakang koma. Ini hasilnya, ini tak isi sama dengan 235,5. Oke, sekarang yang besar nih, 176,625 kali 2. Oke, kaliin 10,
12, 1, 13, 1, 14, 15, 1, 35. Oke, 3 angka di belakang koma ini. Oke deh, versus 353,250. Nah, yo, yang mana lebih besar, yo? Nah, ternyata yang lebih besar itu adalah yang ini, bro. Oke, yang 2 lingkaran besar tuh, yang kuning tuh, yang kuning pemenangnya. Yang ini berarti, bro, pemenangnya. Akhirnya yang menang itu adalah yang 2 lingkaran 2 kue ya, sorry, 2 kue besar yang menguntungkan karena kamu pasti lebih kenyang, bro, karena dia lebih. Oke, di akhir video ini jadi saya ingin mencurahkan isi hati sih sebenarnya pada sahabat SMK semuanya, dimana saat ini kita tahu kita masih terbelenggu oleh yang namanya virus corona ya, dan virus corona ini menyebabkan segala sesuatunya berubah sangat masif ya, berubah drastis, seluruh elemen, seluruh aspek terimbas oleh adanya virus corona ini. Dan pertama kali dalam seumur hidup saya sekolah diliburkan gitu loh. Jadi dari dulu SD, SMP, SMA tidak pernah merasakan libur sekolah akibat wabah seperti ini. Jadi pertama kali seumur hidup saya merasakan seperti ini. Nah, oleh sebab itu kita meyakini bahwa dengan adanya virus ini adanya perubahan ya, bahwa dunia ini memang berubah dengan cepat begitu. Jadi segala sesuatunya bisa mungkin terjadi dan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi lagi setahun, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan 10 tahun lagi. Kita bakal tidak tahu apa yang akan melanda dunia ini lagi. Oleh sebab itu di kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk merenung ya, untuk selalu melakukan inovasi, selalu berpikir ke depan untuk menyesuaikan diri dengan apa yang akan terjadi begitu. Jadi kita diharapkan selalu melakukan inovasi dalam segala bidang yang kalian tekuni. Jadi kita mempersiapkan diri untuk menghadapi setahun, 2 tahun lagi akan terjadi apa. Jadi kita harus siap, dan kalian juga sahabat SMK semua harus siap untuk meraih kesuksesan kalian. Sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.